Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, para pemirsa sekalian? Semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberkahi rezekinya, dilancarkan puasanya karena ini adalah masih bulan puasa Ramadan. Diterima amal ibadah puasanya dan diberikan keluangan waktu untuk melakukan banyak kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Sahabat yang saya muliakan, saya sangat suka dan sangat tertarik dengan pembahasan-pembahasan yang bersifat kebatinan. Nah, pembahasan kita pada hari ini masih melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang nilai-nilai kebatinan atau laku-laku kebatinan di tanah Jawa. Bahwa puasa itu adalah sebuah laku tirakat yang sangat penting untuk hidupnya sisi kebatinan kita. Karena dengan puasa manusia mengekang sifat-sifat hewani, nafsu-nafsu, keinginan-keinginan duniawi yang bersarang di tubuhnya, ditekan sekuat mungkin untuk tidak diluapkan, untuk tidak dilaksanakan, sehingga yang muncul adalah energi-energi positif, nilai-nilai kebatinan yang luhur, yang mampu mengangkat dan memperdalam sisi spiritual kita. Bicara tentang puasa, hari ini kita bahas tentang puasanya orang Jawa yang biasa atau akrab disebut dengan puasa ngebleng. Kalau pada umumnya orang puasa itu satu hari. Satu hari di sini dimaksudkan dari subuh ya sampai dengan maghrib ya, atau dari imsak sampai dengan maghrib. Namun berbeda dengan puasa ngebleng yang ini merupakan laku tirakatnya orang Jawa. Kalau puasa ngebleng ini dilakukan sehari penuh 24 jam. Nah, obrolan kita, pembahasan kita fokus pada puasa ngebleng. Jadi kalau di hitungan hari Jawa, hitungan Jawa, dimulainya hari itu adalah pada pukul 5 sore. Nah, disitulah dimulainya puasa bagi orang Jawa, khususnya puasa ngebleng. Sebagai contoh misalnya, seseorang ingin melakukan puasa ngebleng ya pada hari wetonnya, misalnya dia lahir pada hari Senin, maka ia harus mulai pada hari Minggunya, hari Minggu jam 5 sore atau jam 17.00 dia mulai puasa. Nah, setelah itu los selama satu hari penuh 24 jam dan berbuka atau puasanya selesai pada hari Seninnya jam 5 sore atau 17.00. Itu adalah puasa ngebleng. Kalau misalnya puasa ngebleng dilaksanakan selama 3 hari ya, berarti misalnya orang disyaratkan oleh gurunya untuk melakukan tirakat puasa ngebleng selama 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu misalnya. Maka puasanya dimulai pada hari Minggu sore jam 5 atau 17.00 sampai dengan hari Rabu jam 5 atau 17.00.
Nah, itu adalah puasa ngebleng. Nah, bagi kepercayaan spiritual Jawa, puasa ngebleng mempunyai efek yang sangat luar biasa, terutama untuk meningkatkan kekuatan sukma. Bahkan pada level tertentu membuat tubuh seseorang sangat disegani oleh makhluk gaib atau penghuni alam gaib, sangat-sangat disegani. Nah, adapun hitungan jumlah puasa ngebleng di Jawa pada umumnya dimulai 1 hari, 3 hari, ya, kemudian 7 hari, 21 hari, dan 40 hari atau 41 hari. Ya, contoh ya, misalnya gini, seseorang melakukan puasa ngebleng 3 hari. Oke, kita berbagi pengalaman atau berbagi informasi yang 3 hari dulu. Ketika Anda atau siapapun mendapatkan syarat tirakat untuk berpuasa ngebleng selama 3 hari, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah, pertama, harus mensucikan diri dulu, harus mandi besar dulu agar suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Setelah mandi besar, kemudian berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hajat-hajatnya, tujuannya dikabulkan dan puasanya diberikan kelancaran. Nah, setelah itu dia mulai berpuasa, ya, jam 5 sore mulai berpuasa. Dan perlu diingat, selama puasa itu, selama 3 hari itu, dia tidak boleh lalai, tidak boleh lupa kalau dirinya sedang berpuasa, sedang tirakat. Maka selain menahan makan dan minum, orang itu harus menahan diri untuk tidak bersenang-senang, tidak mendekati atau mendatangi tempat keramaian, tidak mendatangi tempat-tempat hiburan, ya, apalagi kemudian terlalu banyak bicara, mengumbar pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat atau berghibah, itu sangat tidak diperkenankan, karena itu akan bisa melupakan atau akan membuat ia lupa bahwa ia sedang melakukan laku tirakat ngebleng. Maka selama 3 hari itu tidak boleh melupakan laku tirakat. Dan puasa ngebleng ini biasanya akan berhasil jika diiringi dengan niat yang kuat, dengan niat yang sungguh-sungguh, dan benar-benar mengekang hawa nafsu, mengekang keinginan-keinginan duniawi, mengekang keinginan-keinginan hewani, dan mengekang semua bentuk nafsu yang negatif yang ada di dalam dirinya. Di hari pertama, biasanya orang yang melakukan laku tirakat puasa ngebleng ini, dia akan merasakan panas tubuhnya setelah 24 hari, ya, di 24 hari, 24 jam yang pertama itu dia akan merasakan panas dan tentu lapar dan haus atau dahaga, bahkan akan merasakan haus dan lapar yang sangat. Nah, kemudian di hari yang kedua, tubuhnya mulai membakar sari-sari cadangan makanan yang ada di dalam tubuhnya untuk mensuplai kinerja sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, untuk memenuhi suplai energi dari sel-sel yang bekerja yang ada di dalam tubuhnya. Biasanya di hari kedua ini orang itu akan merasakan panas, namun rasa lapar dan haus itu sudah mulai menghilang.
Ya, sudah tidak begitu dirasa, namun yang dirasa, yang lebih terasa adalah lemas. Ya, lemas. Untuk melakukan aktivitas tuh lemas ya, seperti tenaganya tuh habis karena memang tidak ada asupan makanan yang masuk. Kemudian di hari kedua pula itu orang itu akan sulit tidur di malam harinya karena tubuhnya yang panas itu. Ini kita sharing saja ya, sharing tentang efek dari puasa ngebleng. Nah, kemudian di hari ketiga biasanya masih merasakan agak panas, ya agak panas. Namun tidak seperti yang hari kedua, panasnya sudah agak menurun, tapi masih lemas ya, masih lemas. Rasa hilang dan hausnya sudah rasa haus dan lapar sudah benar-benar hilang. Ya, haus dan laparnya sudah benar-benar hilang, dan di hari ketiga itulah dia kekuatan sukmanya meningkat berlipat-lipat. Nah, biasanya di hari ketiga itulah di kepercayaan Jawa, para leluhur itu akan datang menghampiri, baik disadari ataupun tidak oleh orang yang bertirakat. Baik leluhur itu datang melalui ketika ingin memberikan satu informasi atau interaksi, tergantung sisi kepekaan mana yang bisa disentuh oleh leluhur itu. Apakah pendengaran, ataukah penglihatan, ataukah perasa, peraba, ataukah bisa jadi leluhur itu datang lewat mimpi. Yang jelas di hari ketiga itu biasanya leluhurnya akan datang. Jadi untuk mengetahui kenapa cucunya itu melakukan laku tirakat ngebleng, ada hajat apa gerangan. Nah, kemudian leluhur itu akan membantu mendoakan agar Tuhan mengabulkan hajatnya, dan otomatis akan melakukan transfer energi untuk melipat gandakan kekuatan sukma dari cucunya yang sedang berpuasa ngebleng itu. Nah, di hari yang ketiga itu, setelah sukmanya meningkat berlipat-lipat, biasanya makhluk gaib yang ada di sekitar dia tuh akan merasa terganggu, tergonjang-ganjing. Apalagi makhluk gaib yang tingkat kekuatannya rendah. Nah, itu akan pergi. Biasanya akan pergi menjauh karena dia merasakan kepanasan. Karena sukmanya, kekuatannya berlipat-lipat, memancarkan energi yang sangat panas yang membuat makhluk gaib yang ada di sekitarnya tidak tahan atau tidak kerasan. Ya, menjauh, akan kabur. Dan yang bisa mendekati itu hanya makhluk gaib yang memiliki kekuatan sepadan atau lebih tinggi dari sukma orang itu. Nah, biasanya orang-orang yang orang yang melakukan puasa ngebleng itu, kodam-kodamnya yang berkekuatan rendah otomatis akan tidak kuat atau tidak kerasan berada di dekatnya. Dan bahkan orang yang berpuasa ngebleng itu sudah tidak membutuhkan kodam lagi, karena kekuatan sukmanya sudah sangat luar biasa. Jadi kodam-kodam, apalagi kodam-kodam yang kekuatannya rendah, itu otomatis akan tidak kerasan atau tidak kuat mendekati sang empunya atau orang yang berpuasa ngebleng itu. Nah, biasanya yang akan bersanding itu hanya kodam-kodam yang memiliki kekuatan tinggi. Itu baru puasa ngebleng 3 hari. Nah, kemudian bagaimana bagi orang yang
menjalankan laku puasa ngebleng 7 hari ini lebih luar biasa lagi. Energi sukmanya, kekuatan sukmanya akan berlipat-lipat, sakti luar biasa. Nah, otomatis orang yang melakukan laku tirakat ngebleng 7 hari ini, dia sudah tidak membutuhkan kekuatan kodam pada saat itu, karena kekuatan sukmanya saja, ya kekuatan sukmanya saja itu sudah sangat bisa diandalkan untuk menjadi banteng pertahanan dirinya, ya itu. Nah kemudian apalagi yang berpuasa ngebleng misalnya 21 hari atau 41 hari, apakah ada orang yang kuat? Ya, dulu orang-orang Jawa zaman dulu itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, sangat tekun dan mempunyai niat yang sangat kuat dalam melakukan laku tirakat, khususnya puasa ngebleng ini. Maka zaman dulu di Jawa banyak sekali orang-orang yang melakukan laku puasa ngebleng lebih dari 3 hari, lebih dari 7 hari, bahkan 21 hari atau 41 hari. Nah, ketika orang melakukan puasa ngebleng 41 hari, maka tentu sukmanya akan sangat sakti mandraguna. Bukan hanya jin-jin dengan kekuatan rendah yang tidak kerasan berada di dekatnya, bahkan jin-jin yang berkekuatan tinggi sekelas Buto atau sekelas dewa itu pun tidak kerasan berada di dekatnya, benar-benar gonjang-ganjing. Kecuali makhluk gaib atau gaib bangsa dewa yang mempunyai kesaktian yang luar biasa, atau bangsa Buto yang mempunyai kesaktian yang luar biasa, yang bisa mendekati atau bersanding dengan dia. Dan di 41 hari itu otomatis dia tidak membutuhkan kodam lagi untuk mendampingi dirinya, karena kekuatan sukmanya sudah sangat luar biasa, sudah sangat tinggi. Bahkan orang-orang seperti itu tidak mempan disantet, tidak mempan disihir, diguna-guna, nggak mempan, karena kekuatan sukmanya sangat luar biasa. Maka orang-orang dengan kualitas sukma yang sangat tinggi berkat tirakat ngebleng itu, dulu orang-orang sakti di Jawa itu ada istilah moksa. Jadi moksa itu berpindah ke alam lain atau ke alam kelanggengan tanpa harus melewati proses kematian. Berpindah ke alam arwah atau alam kelanggengan tanpa harus melalui proses kematian. Dan bagi orang-orang sakti, para pelaku tirakat, yang kita bahas hari ini adalah tirakat ngebleng, ya salah satunya. Jadi orang-orang dulu yang benar-benar sakti mandraguna, sudah terbiasa dengan puasa ngebleng bahkan 41 hari. Jadi itu moksa itu bukan sesuatu yang sulit. Berpindah bersama jasadnya sekaligus ke alam kelanggengan, ke alam ruh, bukan sesuatu yang sulit. Karena memang kualitas sukma sangat tinggi dan dirinya beserta jasad-jasadnya itu benar-benar bisa menyatu ke alam ruh atau ke alam kelanggengan. Jadi itu luar biasa, kesaktiannya sangat tinggi. Jadi banyak dulu orang-orang Jawa itu yang benar-benar punya kesaktian yang sangat tinggi, itu banyak sekali. Ya, karena kita tahu legenda-legenda zaman dulu, ya, orang-orang sakti zaman dulu itu luar biasa. Itu adalah sekilas saja tentang puasa ngebleng. Jadi tirakat ngebleng itu efeknya sangat luar biasa. Ya, bagi Anda khususnya penghayat
spiritual Jawa, baik penghayat spiritual Jawa murni maupun yang sudah memeluk paham keagamaan, yang ingin melakukan laku tirakat ngebleng, silakan mencari guru yang tepat untuk melakukan tirakat puasa ngebleng. Baiknya ada seorang guru pendamping yang akan mengarahkan Anda, akan menuntun Anda sehingga Anda benar-benar mempunyai niat dan tekad yang bulat, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati Anda. Itu sahabat sekalian, sekilas tentang puasa ngebleng yang efeknya sangat luar biasa untuk melipat gandakan kekuatan sukma kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.